Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Salvian dengan NIM 2247552. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang teori kognitivistik. Semoga presentasi saya kali ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu teori kognitivistik. Teori kognitivistik menjelaskan bahwa pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, memecahkan masalah, dan memproses informasi. Teori ini memandang siswa sebagai individu yang aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan lingkungan. Misalnya, dalam proyek kelompok siswa ditugaskan untuk merancang solusi atas masalah lingkungan mereka, berdiskusi berbagai ide, dan mencari informasi yang relevan. Proses ini mendorong pembelajaran aktif dan membantu mereka membangun pengetahuan baru seperti mereka bekerja sama mengembangkan kampanye. Daur ulang di sekolah, mereka melakukan riset tentang manfaat daur ulang, merancang poster, menyusun presentasi untuk mengedukasi teman-teman mereka. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting dalam teori kognitivistik. Yang pertama ada Jean Piaget dari mulai 1896 sampai 1980. Jean Piaget mengembangkan teori yang menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan melalui pengalaman, berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama, yang berbeda di mana setiap tahap mencerminkan cara berpikir yang semakin kompleks. Di slide ini, kita akan membahas dan melihat sendiri. Tahapan yaitu adalah tahapan yang pertama adalah sensori motor yang berusia 0 sampai 2 tahun yang mempelajari melalui indera dan tindakan. Misalnya bayi menjelajahi mainan dengan meraba, menggigit dan mengguncang untuk memahami bentuk dan teksturnya. Yang kedua adalah profesional, umur 2 sampai 7 tahun yang belajar tentang bahasa serta berpikir egosentris. Contohnya, anak menggambar sederhana dan menggunakan bahasa sebagai menggambarkan cerita, tetapi sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga adalah operasional yang konkret, umur 7 sampai 11 tahun yang mempelajari berpikir logis tentang objek yang konkret. Contohnya adalah anak mempelajari jumlah air. Jumlah air itu tetap sama meski bentuk wadah air tersebut berubah. Atau anak dapat mengelompokkan ukuran batu berdasarkan ukuran atau warnanya dan memahami konsepnya. Yang keempat adalah operasional formal, umur 11 tahun ke atas, yang berpikir abstrak dan hipotesis. Di sini remaja mampu memecahkan masalah matematika yang sangat sulit. Adapun asimilasi dan akomodasinya yaitu menambahkan informasi baru ke skema yang ada. Akomodasinya dalam mengubah skema untuk memasukkan informasi baru. Nah, di dalam skema struktur mental yang mengorganisasikan pengetahuan, contohnya anak usia 5 tahun menganggap semua benda terbang adalah burung. Dia termaksud asimilasi. Setelah dia pelajari atau diajari bahwa pesawat juga bisa terbang, dia mengubah skemanya menjadi akomodasi. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Jerome Brunet. Teori ini mempelajari bahwa pentingnya keterlibatan aktivitas atau siswa dalam proses aktif. Ia berargumen bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka menemukan informasi sendiri daripada hanya menerima informasi dari guru. Contohnya, siswa diberi topik untuk diteliti. Mereka mencari sumber dan menganalisis data dan menyusun laporan melalui proses ini. Dengan menggunakan cara ini, mereka menemukan informasi dengan membangun pemahaman sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Yang ketiga atau tokoh yang ketiga adalah Lev Vygotsky. Teori ini yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Ia berpendapat bahwa interaksi sosial dengan orang lain yang lebih ahli, seperti guru atau teman, sangat penting untuk perkembangan kognitif. Contohnya dalam kelas, siswa bekerja dalam kelompok.
untuk menyelesaikan tugas. Dengan berdiskusi dan saling membantu, dengan itu mereka dapat memperluas pemahaman atau keterampilan mereka. Berikut adalah prinsip-prinsip utama teori kognitivistik. Yang pertama adalah belajar adalah proses aktif siswa, membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua adalah pengetahuan yang terstruktur, yang menjelaskan bahwa pengetahuan diorganisasikan dalam struktur mental dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah belajar sebagai perubahan, skema atau pendapat. Di sini menjelaskan bahwa skema ini mempelajari bahwa kita harus mendapatkan informasi baru. Yang keempat adalah pentingnya konteks, yang berarti konteks sosial dan budaya mempengaruhi pembelajaran. Yang kelima adalah pembelajaran lebih aktif jika siswa termotivasi dari dalam, yang dinamakan motivasi intrinsik. Selanjutnya kita membahas tentang aplikasi dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif seperti diskusi, pemecahan masalah, studi kasus, dan proyek. Yang kedua, menyediakan scaffolding seperti memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah mengaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Siswa menghubungkan informasi baru dengan yang sudah mereka ketahui. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Artinya, mendorong siswa berinteraksi dan diskusi antar siswa. Yang kelima adalah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi seperti gambar, video, dan alat-alat peraga lainnya. Selanjutnya, hubungan dengan perkembangan siswa. Dan contoh konkretnya dalam pembelajaran yang pertama adalah kognitif, yang dimana teori kognitif secara langsung berfokus pada perkembangan siswa atau perkembangan kognitif siswa, seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, efektif, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dalam pembelajaran akan lebih meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga adalah psikomotor. Meskipun tidak secara langsung, teori kognitivistik dapat mendukung perkembangan seperti melalui komputer yang dilakukan, yang praktis dan manipulatif. Selanjutnya adalah di slide ini saya akan membahas kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, yaitu wawasan berharga tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini di dalam lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif efektif dan psikomotor siswa secara optimal akan lebih meningkatkan pemahaman siswa.